Oke, perkenalkan nama saya Vincent dengan NIM 236220138. Hari ini saya akan menjelaskan kasus yang akan saya kerjakan ini sebagai UAS statis bisnis. Yang pertama ini data-data kita yaitu kita melakukan dua variabel X dan satu variabel Y. Di sini ada X1 berikut datanya, X2 juga serta Y. Pertama data ini akan kita kopikan dulu ke SPSS. Terus perlu diingat SPSS ini terdapat dua bagian. Pertama data view dan variable view. Data view ini digunakan untuk menunjuk data dan variable view bertujuan untuk menentukan nama dan variable data. Di sini kita perbaiki dulu. Kita rapikan dengan ini kita ganti CR dan dan untuk desimal juga kita ganti ke 4. Oke. Setelah ini kita akan kembali ke data view lagi kayak gini. Karena ini sudah kita perbaiki juga judul-judulnya dan desimalnya. Selanjutnya kita lakukan analis data. Yang pertama analis datanya seperti ini, analis, terus regression, terus ke linear. Setelah muncul menunya, kita lanjutkan dengan role-nya kita pilih ke dependen dan sisanya kita usah ke independen. Berikutnya statusnya kita ubah. Ini kita tentang semua. Progress, oke. Boardnya untuk plotnya di sini kita pindahkan zpred sebagai X dan stress ID sebagai stress ID sebagai sorry. Terus kita centang juga nomor probability lot begini. Lanjut kita ke save. Save ini kita cuma centang standar dessert ini, lalu kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, data yang tadi akan muncul seperti ini dan juga sudah muncul res 1. Res 1 ini sebagai unstandard list atau atau error termnya. Kemudian yang seperti bisa kita lihat di sini eh, untuk rumusnya menggunakan rumus uji part menggunakan ln U pangkat 2 dan untuk rumus uji glasier kita gunakan absolut U. U di sini sebagai standar disk yang tadi. Sekarang mari kita coba di SPSS lagi. SPSS. Pertama kita transform terus compute variabel di sini. Nah, pada target variabel kita isi learn level plus y. Untuk nomor ekspresinya kita akan isi aritmetik dan kita double klik ln. Nah, pada di sini dibuka kurungnya ini karena tadi kita ada u pangkatnya, u-nya tuh unstandard ini satu dua kali. Lalu untuk pangkat kita menggunakan dua bintang ini yang menandakan artinya itu pangkat. Kalau kita pencet dua, lalu oke. Nah, maka akan muncullah len res y seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan absolut dari res 1 ini di sini. Caranya kita klik transform kembali, terus kita ke compute variable. Pada target variabelnya kita akan isi dengan ABS dan isi pada nomor expressionnya kita akan hapus import ABS, lalu kita lanjut double klik di unstandard di sini.
lalu klik OK. Bentar, saya pause dulu. Maaf, sorry tadi tiba-tiba yang telepon. Selanjutnya, setelah double klik ini nih, fungsi Ambes Absolute Rest ini mengubah dari yang awalnya ada minus menjadi tidak ada minus. Tapi karena di sini masih 0,2, kita akan tambah desimalnya lagi jadi 5. Kita ikutin yang resin S1 tadi ini. Dan sekarang sudah jadi kayak gini. Jika semua tadi selesai, kita bisa lanjut proses lagi. Yang pertama itu lanjut analis. Lalu kita klik non parametric, kita pilih legasi dan kita pilih PKS. Ini berfungsi untuk menguji normalitas data kita. Lalu kita pindahkan tadi ini ke tes variable list. Lalu tes resolusinya normal. Sorry. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul data yang kita isi tadi di sini. Berikutnya kita akan menguji rantes. Yang pertama, klik analis. Terus kita pilih parametric test. Baru kita pilih legasi. Lalu kita pilih runs. Kita pindahkan juga dan standar list ini ke test variable list. Oke. Nah, sudah muncul data tadi yang kita isi tadi. Ini untuk menguji autokorelasi yang termasuk cara keduanya. Nanti uji EPAT dan E-Glacier. Kita klik analis. Jadi analis. Kita pilih regression linear. Nah, jika untuk uji EPAT ini, maka ROA yang tadi kita keluarkan dari independen, dari dependen, sorry, dan diganti dengan len RSY. Kita ganti semua centang-centangnya, tidak kita keluarkan. Yuk, kita lanjut. Kita kembali berikutnya lagi. Jadi, lalu kita klik OK. Nah, sini muncul semua nanti. Berikutnya kita akan uji glacier. Pertama kita ganti yang tadi dan desain dengan nilainya kita ganti ke alias RC. Oke, oke. Nah, sudah. Untuk prosesnya sudah selesai semua. Semoga kita supaya kita lebih mudah melakukannya, ini kita perlu export menjadi bentuk Word. Itu di sini caranya pilih file, terus export. Sorry.
Sorry, bukan ini dashboard. Nah, ini file dashboard ini. Terus nanti kita pilih Word. eh Kayak gini. Nah, ini lokasinya dan kita save nanti. Tapi karena eh, udah saya pindahin ke PowerPoint, jadi kita akan yang mudah membahasnya. Nah, yang pertama di sini ada hasil regressi dan akses ini titik-titik ini menandakan yang berada di sekitar garis ini diagonal dapat dikatakan bahwa data kita itu normal. Tetapi jika titik-titik ini memutar atau berada jauh di sekitar diagonal ini, maka dapat dikatakan bahwa data kita itu tidak normal. Nah, ini kan kita bisa lihat titik-titiknya berada di sekitar garis kita. Maka normal deh data kita. Tapi juga ada kedua caranya, yaitu melihat tabel. Nah, tabel ini menggunakan form Morris test, kita melihat dari signifikan, kita bisa melihat dari signifikannya. Berada di atas, jika berada di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data kita itu normal. Ini 0,7, jadi aman. Nah, selanjutnya kita ke auto korelasi, korelasi. Nah, ini uji verifikasi menggunakan dot. Di sini kita bisa lihat dia terdapat aktivasi dan tidak dan atau tidak menggunakannya. Ini kita lihat dari kriterianya DU lebih kecil, DU lebih kecil dari 4 DU. DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 kurang DU. Udah saya buat juga di sini rumusnya. Ini 164 ini dapat dari sini dan 1537 ini kita dapat dari sini karena kita 20 karena ada K2 di sini K20. Oke. Terus dapat disimpulkan juga bahwa dengan tes menggunakan DOL ini terdapat autokorelasi or koreksi. Nah, cara keduanya itu menggunakan run test. Caranya cukup simpel, kita hanya perlu melihat dari signifikannya. Jika berada di atas 0,05%, maka dapat dikatakan data kita tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, jika multi korelasi kolineritas kita ini, itu tinggal lihat dari korelasi antara CR dan DAR. Dan ini harus berada di bawah 0,9. Jika berada di bawah 0,9, jadi dapat dikatakan data kita tidak ada multikolinearitas. Yang kedua bisa menggunakan V. Ini harus di bawah 10 ya, lebih kecil dari 10. Nah, jika ini lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan bahwa data kita tidak terdapat multikoordinasi. Selanjutnya, ini adalah grafik heteros. Cara kita melihat data ini terdapat heteros jika tidak bisa dilihat dari titik ini. Jika titik ini menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu, arti data kita tidak terdapat. Data-data ini kan loncar semua. Ini nggak terdapat eh, heteroskedastisitas ini. Tapi jika titik-titik ini membentuk suatu pola, maka dapat dikatakan data kita terdapat heteros kedastisitas ini. Nah, uji heteros itu menggunakan uji Glare ya. Kita dapat melihat signifikannya. Jika signifikannya berada di atas 0,5, maka dapat dikatakan bahwa data
data kita tidak terdapat heteroseditas heterokedastisitas ini. Nah, ini data saya sudah saya rekap. Datanya normal seperti yang kita bilang tadi menggunakan turbin dan ada juga autokorelasi lantas tidak ada autokorelasi menggunakan tidak ada mol. Lalu heteros ini menggunakan uji geser tidak ada, lalu menggunakan uji part tidak ada selanjutnya. SU hasil uji yang berpengaruh positif. Sudah di sini, ini ujinya sudah semua. Uji, sorry, uji part ini juga di atas 0,5 maka tidak dapat dapat dikatakan tidak ada heteros densitas ini. Nah, di sini sudah saya rekapkan yang tadi data-datanya. Seperti yang bilang tadi, menggunakan turbin las dan lain-lainnya. Ini trauma ada dua turbin las, ada rantai tidak ada, tidak ada semua. Sini juga concernnya tidak signifikan. Nah, di sini ini kan di bawah berada 0,5. Sorry, saya cari dulu. Ini, ini B1X1-nya ini dan B2X2-nya ini. Nah, oke, di sini turun rasionya udah kita dapatin. Deklarasi sama return per asetnya. Oke, ini sudah semua ya. Sudah saya rekap-rekap kedua. Mohon maaf jika misalnya ada yang kelewat dalam saya menjelaskan soalnya eh, agak sulit juga soalnya. Terus ini udah saya rekapkan semua. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata segala macam. Mungkin juga penjelasan saya kurang, tapi saya udah coba juga yang terbaik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.